Saudara, sejumlah daerah kini meninjau ulang bahkan membatalkan rencana sekolah tatap muka di tengah pandemi pada Januari 2021. Saja, aku ingin kuliah tatap muka langsung, bertemu orang baru, berproses dan berkembang di sana. Aku sudah bosan dengan keadaan yang seperti ini. Dipaksa di rumah saja, tidak bisa berproses di dunia luar. Pembelajaran daring yang membuat mata ini karena harus menatap layar laptop dan telepon genggam. Isi grup kelas hanyalah tugas, dan tugas. Lama-lama aku stres jika keadaan seperti ini terus. Apalagi melihat berita tadi dan membaca artikel tentang COVID. Sungguh miris kondisi saat ini. Itu tadi adalah curahan hati saya yang selama ini saya rasakan. Bisa jadi itu juga curahan hati teman-teman sekalian. Sebenarnya belajar di rumah saja bukanlah hal yang membosankan kok. Kita bisa belajar hal baru seperti menggunakan aplikasi yang sebelumnya belum pernah kita gunakan atau teknologi yang baru yang sebelumnya belum kita gunakan. Dan juga kita bisa mandiri dalam belajar. Meskipun ada beberapa hal yang kurang kita pahami, tapi itulah yang namanya belajar. Jadi apapun keadaannya, dimanapun tempatnya, kita harus semangat belajar. Rasa bosan, capek, lelah, jenuh, itu adalah hal yang manusiawi, teman-teman. Nah, di sini bersama saya Ani Widianti akan membagikan pengalaman dan tips kepada teman-teman gimana sih agar kita bisa mengikuti pembelajaran daring dengan menyenangkan dan tidak membosankan. Yuk simak. Yang pertama yaitu mandi dan sarapan di pagi hari. Nah, teman-teman tentunya berbeda saat kita mandi dan tidak mandi. Saat kita mandi, waktu kegiatan pembelajaran kita akan fresh, segar dan bersemangat mengikuti pembelajaran daring. Dan kalau kita tidak mandi, kita akan merasa malas. Dan biasanya kita akan mematikan kamera. Dan jangan lupa sarapan di pagi hari itu penting sekali, tahu nggak kenapa? Karena sarapan itu bikin otak cerdas. Tips yang kedua, kita harus mencari tempat yang nyaman. Kalau kita nggak nyaman, kita nggak akan bisa tenang mengikuti pembelajaran daring. Biasanya sih tempat nyaman versi saya itu di meja belajar, di ruang tamu, bahkan di tempat tidur. Jadi suka-suka saya sesuai keinginan saya ingin belajar di mana, ya udah saya akan belajar di situ.
camilan ini adalah sesuatu yang harus ada saat kegiatan daring versi saya. Karena dengan menyiapkan camilan, saya itu bisa lebih fokus, bisa lebih nyantai, tidak bosan, dan tidak ngantuk. Tips yang keempat, hindari gangguan. Gangguan ini biasanya berupa paket data habis. Jadi teman-teman, kalau sudah ada pemberitahuan paket data akan habis, kalian bisa jaga-jaga untuk membeli paket data yang baru sehingga pembelajaran daring bisa berjalan dengan lancar. Gangguan yang kedua biasanya terkendala sinyal. Ini yang paling banyak terjadi di pembelajaran daring. Nah, jadi teman-teman, jika dirasa sinyalnya kurang bagus, kalian bisa mencari tempat yang sinyalnya bagus. Jika tidak memungkinkan, kalian bisa izin ke teman-teman kalian atau ke bapak ibu pembimbing. Dan yang terakhir, biasanya gangguannya adalah di rumah berisik atau ada apalah seperti itu. Kalian bisa menggunakan headset, jadi kalian akan bisa fokus mengikuti pembelajaran daring. Oke, tips yang kelima yaitu rangkum materi dan catat tugas-tugas apa saja yang ada pada hari itu. Jadi biasanya saat pembelajaran daring itu teman-teman lebih suka di screenshot atau direkam. Nah, setelah itu dibiarin begitu saja. Jangan. Setelah di screenshot atau direkam, kalian bisa merangkum materinya. Jangan lupa mencatat tugas-tugasnya agar kamu punya prioritas tugas mana yang harus dikerjakan duluan. Yaitu semangat. Nah, jadi saat teman-teman punya semangat yang membara di dalam diri teman-teman, pasti semua yang dilakukan akan terasa mudah. Seberat apapun itu akan terasa ringan. Dan yang pastinya kalau kita bersemangat, semuanya akan terasa menyenangkan dan tidak membosankan. Terima kasih sudah mengikuti saya sejauh ini. Ingat, di rumah saja bukan berarti tidak produktif. Di rumah saja bukan berarti berdiam diri. Di rumah saja bukan berarti males-malesan. Di rumah saja bukan berarti tidak belajar. Oke, sampai jumpa.